Mari kita berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan di manakah posisi Tuhan dalam hidup kita. Sering kita mendengar Tuhan itu maha dekat atau Tuhan itu maha melihat. Tapi bagaimana jika realitasnya jauh lebih agung dan jauh lebih intim dari sekedar dekat? Bagaimana jika kita seluruh alam semesta ini dari galaksi yang terjauh hingga helaian rambut di kepala kita sebenarnya hidup di dalam hadiratnya? Ini bukan sekedar kiasan spiritual, ini adalah pemahaman yang mendalam yang terkandung dalam salah satu ayat di Al-Quran. Sebuah kunci untuk melihat dunia dengan mata yang baru. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Mari kita hilangkan terlebih dahulu pemikiran bahwa Tuhan itu hanya berada di tempat tertentu. Konsep ruang dan waktu adalah ciptaan dan Sang Pencipta tidak mungkin terikat oleh ciptaannya. Inilah yang menjadi inti pembahasan kita. Tuhan mencangkup seluruh alam. Alam raya ini bukanlah sesuatu yang terpisah dari Tuhan, melainkan manifestasi dari kekuatan dan kehendaknya. Ibarat ikan yang hidup di lautan, ia tidak hanya dekat dengan air, melainkan dikelilingi dan ditopang oleh air itu sendiri. Begitulah kita dikelilingi dan ditopang oleh hadirat ilahi. Pemahaman ini diperkuat oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ayat ini sering turun dalam konteks penentuan arah kiblat, namun maknanya jauh melampaui geografi. Kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Ini adalah pernyataan tegas tentang kemahaluasan dan kemaha meliputinya. Kata wajah Allah, wajatullah di sini bukan berarti Allah berwujud fisik seperti manusia. Dalam tafsir ini dimaknai sebagai zat Allah, keridhaan Allah, atau arah yang diridhoi oleh Allah. Intinya tidak ada satupun titik di alam semesta ini yang luput dari pengawasan, kekuasaan, dan hadiratnya. Timur, barat, utara, selatan, semua miliknya. Kita tidak pernah sendirian, kita selalu berada dalam kekuasaan dan pandangannya. Lantas apa dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Memahami bahwa kita hidup di dalam Tuhan akan mengubah cara kita bertindak. Yang pertama, ibadah menjadi nyata. Sholat bukan lagi sekedar gerakan, tapi pertemuan dengan hadiratnya dimanapun kita berada. Kesadaran bahwa wajah Allah ada di setiap arah yang kita tuju menghilangkan batasan fisik dalam spiritualitas. Yang kedua, akhlak menjadi terjaga. Jika Tuhan maha meliputi dan maha melihat, kita tidak akan bertindak buruk saat sendirian. Tidak ada tempat persembunyian, tidak ada rahasia. Beribadahlah seolah engkau melihatnya, dan jika tidak, sesungguhnya dia melihatmu. Dan semua itu menjadi mudah untuk dipraktekkan. Yang ketiga, suasana menjadi tentram. Dalam kesendirian kita tidak merasa hampa. Dalam kesulitan kita tahu bahwa kekuatan yang mencangkup seluruh alam semesta sedang menopang kita. Allah maha luas, al-wasi, artinya rahmat dan ampunannya pun tak terbatas. Jadi ketika kita merasa bingung, sendirian, atau mencari arah, ingatlah surat Al-Baqarah ayat 115. Pahami kita bukan mencari Tuhan di luar, tapi menyadari hadiratnya yang telah meliputi kita. Ketika kita menghadap ke arah manapun, itu adalah peluang kita untuk menemukan wajahnya, kehadirannya. Kita hidup di dalam Sang Pencipta, sebuah konsep yang seharusnya tidak membuat kita takut, melainkan memberi kita ketenangan dan tanggung jawab moral. Mari kita jadikan setiap langkah, setiap hembusan napas sebagai perjalanan dalam hadiratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.